Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Vina. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan juga 4. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, Bu Vina sangat berharap anak-anak mampu mengetahui makna trikerukunan umat beragama. Yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, anak-anak mampu mengidentifikasi iklim yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, anak-anak mampu mengidentifikasi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Masuk pada materi yang pertama, tentang trikerukunan umat beragama. Anak-anak perlu tahu bahwa trikerukunan umat beragama ini merupakan program yang dicanangkan atau dibuat oleh pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai dan rukun. Trikerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Nah, program ini diwujudkan agar tidak terjadi pengurangan hak dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Kerukunan umat beragama dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama, kerukunan umat beragama dalam satu agama atau intern. Contohnya adalah kerukunan umat beragama antar sesama pemeluk agama Islam. Ya, atau contoh lain, kerukunan umat beragama sesama pemeluk agama Kristen, gitu ya. Jadi satu agama ini harus rukun. Kemudian yang kedua, kerukunan umat beragama yang satu dengan agama yang lain. Kita punya 5 agama yang diakui di Indonesia, itu harus rukun. Agama satu dengan yang lainnya ini harus rukun. Kemudian yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Jadi antara pemeluk agama juga harus menjalin kerukunan dengan pemerintah. Kerukunan umat beragama juga termasuk dalam penerapan nilai Pancasila, yaitu sila ke-1. Nah, namun sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, perilaku tidak mencerminkan nilai Pancasila. Di situ Bu Vina sudah menampilkan ada tabel ya anak-anak. Silakan diperhatikan. Nah, ada contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Di lingkungan sekolah, contohnya mencontek. Bu Vina tidak suka dengan anak yang mencontek, ya. Bu Vina tidak bisa memberikan toleransi, tidak bisa memberikan kelonggaran bagi anak-anak yang mencontek. Karena itu merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, ya. Kemudian kalau di rumah juga gitu, tidak melaksanakan perintah dari orang tua atau sering membantah orang tua, itu merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Begitu juga di masyarakat, ada mencuri, kemudian melakukan kekerasan, itu juga tidak mencerminkan adanya penerapan nilai Pancasila. Oke, kita akan lanjut pada materi selanjutnya ya, tentang iklim-iklim di Indonesia. Keadaan iklim di Indonesia secara umum terbagi menjadi 2 ya, sebagai berikut. Di situ diperhatikan. Ada iklim laut. Nah, iklim laut ini terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Lautan Indonesia ini mengakibatkan tingginya penguapan, sehingga wilayah dengan penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi, gitu ya. Kemudian iklim panas. Nah, iklim panas ini terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis atau beriklim tropis. Nah, suhu yang tinggi ini mengakibatkan penguapan yang tinggi untuk terjadinya hujan. Musim hujan umumnya terjadi pada bulan Oktober sampai April dan dipengaruhi oleh angin muson barat. Kemudian untuk musim kemarau umumnya terjadi pada bulan April sampai Oktober. Kalau tadi musim hujan itu Oktober sampai April, kalau kemarau itu dari bulan April sampai Oktober. Dan musim kemarau ini dipengaruhi oleh angin muson timur. Materi selanjutnya yaitu tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia.
Ragam dan persebaran flora fauna di Indonesia. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Nah, anak-anak, Indonesia kaya sekali akan keragaman flora dan fauna. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia yang berhasil diidentifikasi itu mencapai 8.000, ya, banyak. Kemudian untuk hewannya itu mencapai 2.215 spesies. Terdiri dari burung, reptil, mamalia, dan juga kupu-kupu. Nah, ada beberapa faktor yang mendukung adanya keragaman fauna dan flora di Indonesia. Faktor tersebut terdiri dari faktor abiotik dan faktor biotik. Nah, coba diperhatikan tuh ya. Yang pertama, iklim. Iklim itu merupakan faktor abiotik karena dalam iklim itu terdapat faktor kelembapan, udara, suhu, dan angin yang dapat membantu proses perkembangbiakan flora dan fauna. Contohnya, pada angin itu mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Yang kedua adalah tanah. Tanah juga merupakan faktor abiotik. Nah, kesuburan tanah ini menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangbiakan tumbuhan. Tingkat penyerapannya ya, penyerapan air dalam tanah itu pasti beda-beda. Di wilayah Kalimantan pasti struktur tanahnya berbeda dengan struktur tanah di Nusa Tenggara Timur misalnya. Jadi, tanah tiap daerah itu pasti berbeda. Kemudian air. Air juga merupakan faktor abiotik, Nak. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan rendah ini memiliki keanekaragaman yang beda juga dengan daerah yang curah hujannya tinggi. Nah, faktor yang terakhir yaitu faktor biotik. Faktor biotik itu contohnya manusia. Manusia ini dengan ilmu pengetahuannya, dengan wawasannya yang luas, dapat mengembangkan varietas atau jenis flora dan fauna yang baru. Persebaran flora di Indonesia. Di situ ada kategori Indo-Malayan dan juga Indo-Australian. Kemudian kita akan bahas kategori Indo-Malayan dulu. Indo-Malayan ini meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Wilayahnya yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Untuk karakteristik floranya atau ciri-ciri flora, yang pertama, jenis meranti-rantian itu sangat banyak. Yang kedua, terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, tidak terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Yang kelima, jenis anggrek sedikit jumlahnya. Yang keenam, terdapat berbagai jenis nangka. Yang ketujuh, tidak banyak tumbuhan sagu. Untuk kategori Indo-Australian, meliputi kawasan Indonesia bagian timur. Wilayahnya yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga Papua. Untuk karakteristik atau ciri-ciri floranya, yang pertama, jenis meranti-rantian hanya sedikit. Yang kedua, tidak terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Yang kelima, jenis anggreknya banyak. Yang keenam, tidak terdapat jenis nangka. Yang ketujuh, banyak terdapat tumbuhan sagu. Sekian, terima kasih Ibu ucapkan untuk anak-anak yang telah menonton video ini hingga akhir. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Tugas hari ini dapat dilihat pada grup WhatsApp Sevenela. Apabila ada salah kata, Bu Vina mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.